Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan sebuah partai yang sangat menarik antara Boris Gelfand versus Vladimir Kramnik. Partai ini terjadi pada tahun 1996 di Berlin. Temanya adalah penguasaan lajur terbuka oleh benteng. Oke, tanpa berlama-lama, kita ikuti saja partainya yang penuh dengan kombinasi cantik ini. Dalam partai kali ini, Gelfand sebagai putih dan Kramnik memegang hitam. Gelfand memulai D4, dibalas Kramnik D5. Hitam menolak putih, mendapatkan keuntungan ruang di pusat. C4, C6. Kramnik memutuskan untuk mempertahankan D5 dengan mengadopsi pertahanan Slavia. Kemudian Gelfand mengembangkan kudanya. Putih mengembangkan kuda sekarang karena tidak menghalangi pion C-nya. Sebagai manfaat lebih lanjut dari C4, dia memiliki pilihan menteri ke B3 untuk menekan D5. Kuda F6, kuda ini secara tepat melompat ke petak terbaiknya, ikut membackup pion D5. Kuda F3, E6 dengan maksud membuka diagonal pengembangan gajah. Setelah itu putih juga membuat langkah simetris E3 dengan tujuan sama, membuka perkembangan gajah. Tapi tentu saja langkah ini menutup diagonal gajah satunya. Kuda BGD7, setelah kehilangan petak terbaiknya di C6, kuda harus puas dengan satu-satunya petak tengah lain yang tersedia untuknya. Menteri C2, putih memikirkan rencana yang sangat menarik berdasarkan pion di muka di sisi raja. Oleh karena itu, menteri bergerak keluar dari jalan untuk memungkinkan rokade di sisi sayap menteri. Menteri memilih ke C2 di mana dia mengontrol E4 sehingga membuat hitam lebih sulit untuk melakukan counterplay di tengah berdasarkan kekuatan dalam pengontrolan E4. Gajah D6 menempatkan gajah pada diagonal yang ideal. Gelfand G4, sebuah langkah yang tajam dan ambisius, bermaksud membongkar sayap raja lawan dengan secepat mungkin. Pengorbanan pion beracun yang apabila diterima akan membuka lajur G untuk benteng putih. Putih bermaksud mendorong pion G5 dilanjutkan E4, memberikan keunggulan putih di pusat. Dan hal ini kemudian direspon Kramnik dengan gajah B4, memaku kuda. Secara tidak langsung mengurangi kekuatan putih terhadap petak E4. Hitam bertujuan untuk mengambil keuntungan dari majunya G4 ke G5 dengan menghilangkan kuda di C3. Gajah D2 mematahkan pin dan membuka jalan untuk rokade di sisi sayap menteri. Menteri E7, langkah yang sangat metodis melindungi gajah B4 dan dapat mengembangkan gajah satunya ke B7 atau A6 karena gajah ini untuk berkembang butuh gerakan B6. Ada ancaman menteri putih A4 yang dapat menyerang gajah dan pion C6. Karena itu langkah menteri hitam ini untuk melindungi gajah B4. A3, putih memaksa pertukaran perwira. Tidak menyenangkan memang menyerahkan gajah yang cukup penting, tetapi nilainya sebanding dengan urgensi memenangkan E4 untuk kuda. Gajah memukul dan B6 membuka lajur pengembangan gajah ke A6. Gajah D3, gajah A6, kotak yang lebih aktif untuk gajah daripada ke B7 karena langsung menyerang pion C4 dua kali. Menteri A4, menteri balik mengancam gajah dan dibalas D kali C4. Menteri kali A6, C kali D3 dan menteri kali D3. Kemudian Kramnik melakukan rokade. Hitam menyelesaikan perkembangannya. Rajanya benar-benar aman karena setiap upaya putih untuk memulai serangan dapat dibalas dengan tindakan di tengah. Gelfand mulai melakukan aksi di sayap raja, mendorong pion G-nya, mengancam kuda. Meskipun pembukaan putih agak gagal, itu adalah hiburan bagi putih bahwa hitam telah menjauhkan kuda hitam dari peta E4. Kuda melompat ke D5. Terkadang langkah terbaik dapat ditemukan dengan menghilangkan semua alternatif. Kuda ingin menghindar tapi tidak terlihat pasif. Oleh karena itu, kuda pergi dengan berani ke D5. Gajah D2 dengan langkah mundur yang tenang ini
Kelvan bersiap untuk mendapatkan ruang dengan E4 tanpa membiarkan lawannya menukar kuda dengan gajah. Sayangnya, Kramnik menemukan tindakan pencegahan yang kuat. F5 mencegah putih memainkan E4, karena bila sekarang putih memukul dengan N pasan, maka menteri kali F6. Menteri ini akan menguasai lajur F. Oleh karena itu sekarang kuda hitam D5 ini tidak diragukan lagi menjadi perwira terkuat, karena tidak mudah diserang oleh pion atau tidak mudah ditukar juga dengan perwira lain. Putih melakukan rokade panjang, melakukan rokade yang berlawanan. C5. Setelah fase pembukaan yang cukup tenang, di mana dia telah menangani semua potensi ancaman putih, Kramnik memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan serangan. Mulai sekarang, semua perhatiannya terfokus pada garis pembukaan di sisi sayap menteri untuk mengekspos Raja Putih. Raja B1, Raja memutuskan untuk menghindari lajur C secepat mungkin, baik untuk menghindari serangan terbuka dan juga mengosongkan petak C1 untuk bentengnya. B5, kita mungkin ingat bahwa saat pembukaan, putih tidak perlu melemahkan sisi sayap menterinya dengan pion A3. Kelihatannya tidak penting saat itu, tapi sekarang pion di A3 ini memberi hitam sebuah kail, di mana dia bisa mengunci sisi sayap menteri dengan B5 ke B4. Putih menerima pion beracun ini. Oleh karena itu, putih merasa berkewajiban untuk melenyapkan pion yang maju sebelum mencapai B4. Dengan kompensasi, lajur B menjadi terbuka yang langsung mengarah ke pertahanan rajanya, dan benteng A ke B8. Sekarang lajur terbuka B menjadi serangan hitam yang mematikan melalui bentengnya. Menteri A5, benteng B3. Kramnik bermaksud menumbuk benteng. Raja A2. Setelah dikecewakan oleh perwira-perwiranya, Raja Putih mencoba menggulingkan benteng itu sendiri. Namun raja akan terbukti menjadi yang diburu daripada pemburu di A2. Benteng F ke B8, menyerang pion lemah B2. Kelvan membackup dengan bentengnya. E5, Kramnik mengosongkan petak E6 dengan menterinya, memberikan serangan sinar X ke raja lawan. Pada saat yang sama, merobek pion tengah putih akan meningkatkan jangkauan kuda hitam. Benteng H ke C1, menteri E6, ancaman sinar X ke Raja Putih. Raja mundur menghindari diagonal panas. E kali D4, tidak hanya Raja Putih dalam bahaya, tetapi pusatnya juga runtuh. Benteng kali C5, Putih mencoba melarikan diri dari tekanan yang semakin besar dengan mengorbankan kualitas. Kuda kali C5 dan menteri kali C5. Hitam tidak memikirkan bagaimana mempertahankan keuntungan materi yang kecil. Pandangannya harus lebih jauh. Bagaimana agar membuat ancaman mat dengan kolaborasi benteng, kuda dan menterinya. Kuda C3 dengan ancaman apabila pion mengambil, maka benteng kali B1 skak mat. Atau apabila gajah memakan, maka dengan posisi Raja Putih yang terjepit disertai dengan ancaman dari diagonal menteri hitam. Oleh karena itu di partai aslinya, Kelvan melanjutkan kuda kali D4. Sepertinya kuda ini mengancam menteri, tapi hitam memiliki kombinasi yang menutup permainan dengan indah. Dapatkah sobat catur menemukan langkah indah tersebut? Ya, Kramnik membiarkan menterinya terancam dan memainkan benteng kali B2. Sebuah langkah cantik dengan ancaman apabila kuda makan menteri, tentu saja akan skak mat. Kemudian Kelvan benteng pukul benteng, dan kembali Kramnik melanjutkan dengan langkah indah pengorbanan menteri ke A2. Dan di posisi ini Kelvan menyerah, karena setelah benteng mengambil, maka benteng ke B1 skak mat. Kombinasi brutal yang diakhiri dengan skak mat. Hasil akhir yang brilian, tapi itu bukan sihir. Ini adalah puncak logis dari tekanan hitam di sepanjang lajur B.
Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya kuda ke F4. Apabila raja mengambil pion, maka gajah ke D2, raja F2, menteri G2, skakmat. Atau apabila raja ke D4, menteri D5, skakmat. Atau apabila raja kali F4, skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.